mampu menjalankan tugasnya sebagai penyelia halal di perusahaan masing-masing. Pak Aldo Oke, waktunya nanti sampai dengan apa kita 2 jam Pak Aldo berarti sampai dengan pukul 16.00 Pak Aldo. baik. Siap. Berarti waktu dan layar dipersilakan Pak Aldo untuk memulai materinya. Silakan Pak Aldo. Baik, terima kasih Pak Osep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama saya terima kasih Pak Osep tadi sudah memberikan kesempatan saya. Yang kedua, saya tadi coba ngamatin apa namanya wajahnya Bapak Ibu satu persatu ini ya. Apa ini karena hari terakhir sehingga tegang atau bagaimana ya? Ini kok saya amat-amatin kok nggak ceria gitu ya. Apakah sudah lelah atau bagaimana ini ya? Atau Tugasnya masih banyak, Pak. oke, tugas kan nanti diselesaikan, insya Allah selesai ya. Baik, Bapak Ibu, saya izin untuk memulai. Yang pertama, saya akan coba sampaikan materi ini dalam beberapa bagian. Namun nanti ingin saya sampaikan, saya akan lebih pada sharing terkait dengan banyak studi kasus agar pengajuan sertifikasi halal kita itu berjalan efektif dan efisien. Jadi tadi ada dua kata ya, efektif dan efisien. Artinya tentu Bapak Ibu kan eh, kenapa kok ikut pelatihan hari ini? Karena memang akan mengurus sertifikat halal. Dan Bapak Ibu, siapa sih yang nggak pengen sertifikat halalnya cepat ataupun lambat? Ada nggak di sini yang pengen sertifikat halalnya biar cepat selesai? Boleh ketik angka 1 nggak Bapak Ibu? Nah, kalau yang pengen lambat boleh ketik angka 2, gitu ya. Ada nggak coba? Nah, nanti ini Pak Osep akan lihat, karena kalau nanti yang ngetik angka 1, insya Allah dikasih tambahan nilai keaktifan ya, Pak Osep ya. Ya Pak Aldo siap. Baik Bapak Ibu, saya tadi menyampaikan bahwa spirit yang dibangun adalah setelah nanti sesi materi saya, Bapak Ibu jadi punya satu gambaran dan praktek ya untuk mengajukan sertifikat halal itu secara cepat dan efisien. Saya izin share screen dulu sebentar. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti akan membuat kopi dulu, saya persilahkan ya, apa biar biar. Nah, apakah sudah tampil Bapak Ibu? Oke, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang penyelia halal tentu harus memaksakan diri meluangkan waktu membaca regulasi. Nah, karena berdasarkan dari sedikit survei ya, kalau saya tanya di sini ada nggak yang sudah pernah membaca KMA 748 misalkan? Ada nggak Bapak Ibu? Eh, Jarang ya. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan diluangkan waktu. Karena sebetulnya Bapak Ibu ada satu BPJPH sendiri dalam proses memudahkan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal dengan baik dan cepat. Itu kan BPJPH itu merilis berbagai aturan-aturan. Nah, salah satunya misalkan produk yang diwajibkan dalam sertifikat halal. Nah, ini kan ada beberapa dasar.
kemudian ada keputusan Kepala Badan nomor 20, ada Kekaban 77 terkait dengan panduan penyusunan SJPH untuk produk olahan, ada 78 terkait dengan untuk penyusunan SJPH produk daging dan hewan sembelihan. Ada juga Kekaban 160 yang terbaru ya, di mana ada beberapa aturan yang khususnya untuk beberapa pelaku usaha hewan sembelihan. Nah, itu saya pengen nanti Bapak Ibu diluangkan waktu untuk membaca regulasi itu. Nah, kalau misalkan nanti Ibu Bapak belum punya salinannya, boleh nanti saling-saling di grup. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya sekilas memperkenalkan diri. Saya Aldo Wiliantoro, saya kebetulan kalau di Halal Institute sebagai Certified Instruktur. Terus kemudian saya di diberi amanah untuk menjadi direktur divisi konsultasi. Jadi memang saya mempunyai pengalaman dan juga membantu perusahaan-perusahaan baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu nanti pada saat kita sharing ya Bapak Ibu, sharing itu insya Allah kita akan bedah tuntas apa sih problem-problemnya baik dari semua pengajuan. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk ke penjelasan, saya juga mengelola saluran WhatsApp ataupun channel WhatsApp ya. Biasanya kalau ada beberapa pertanyaan ataupun permohonan informasi pelatihan, nanti akan di-share di channel, sehingga saya minta Bapak Ibu boleh bisa follow untuk saluran WhatsApp-nya ya Bapak Ibu ya. Boleh bisa di follow untuk saluran WhatsApp, dan di situ itu ada beberapa informasi yang mungkin lumayan juga bermanfaat ya bagi Bapak Ibu semua. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya akan coba masuk ke beberapa materi ya. Terus kemudian jika Bapak Ibu mengalami kendala ya, ataupun nanti Pak Aldo saya tuh agak kesulitan dan sebagainya, Bapak Ibu boleh bisa masuk ke hotline konsultasi halal di nomor 0816 884411. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai sedikit berdiskusi ya. Berdiskusi dan juga banyak studi kasus ya. Nah, yang pertama, kenapa sih di dalam pelatihan penyelia halal yang dilaksanakan untuk Bapak Ibu itu harus ada materi si halal ini? Karena Bapak Ibu, salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang penyelia halal itu kan adalah dia mampu untuk mengurus sertifikasi halal sampai dengan terbit. Nah, banyak pengalaman dari teman-teman penyelia sebelumnya, Pak, saya kok udah masuk ke si halal, 6 bulan kok nggak selesai-selesai, gitu kan. Pak, saya sudah mengajukan sertifikat halal untuk pengajuan produk, kok sudah 2 tahun nggak ada kabarnya. Bahkan Bapak Ibu, beberapa saat yang lalu ada salah satu pelaku usaha ya, dia mengajukan sertifikat halal, sudah membayar juga, tiba-tiba akunnya hilang. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya coba akan mengupas, mudah-mudahan tuntas ya, apa sih yang harus dipersiapkan dengan baik dan hal-hal apa yang harus dihindari sehingga nanti pada saat mengajukan sertifikat halal bisa berjalan. Nah, saya mau tanya dulu, di sini apakah ada yang pelaku usaha yang produknya adalah barang gunaan? Ada tidak? Ada, Ibu Pak. Rizka, Ibu Ada. Adelia, Pak Aprianto, terus siapa lagi? Ada lagi? Oke. Kalau Bu Adelia produknya apa?
Suaranya belum kedengaran, Ibu? Belum, Ibu. Belum. Atau coba boleh diketik. Halo? Oh, Coba ya, baik. produknya apa, Bu? Produknya? Diketik aja nggak apa-apa, Ibu. Kemudian yang lain apa lagi? Ini ada Pak Aprianto, Kami pakaian jadi, Bapak. pakaian jadi. Kalau Bu Rizka, Kain matang. apa Bu? Kaos. Kaos. Kain, ya. Kain. Oke. Oke, kalau Bu Adelia tadi apa? Produknya mesin penjernih air. Nah, saya akan mulai dengan ada pelaku usaha ya nyampaikan, Pak, kami ingin mengajukan sertifikat halal. Nah, terus produk kami itu adalah mesin filter air, sama lah kayak punyanya Bu Adelia ya. Terus kalau bisa produk yang di apa namanya produk yang diajukan kurang lebih sertifikatnya seperti perusahaan saya yang lain. Nah, singkat cerita karena dia berkonsultasi, kami cek kan Bapak Ibu. Setelah kami cek, ternyata di situ produknya adalah minuman kemasan. Ada air mineral 200 mili, ada air mineral berapa 600 mili dan sebagainya. Gitu kan. Padahal yang dia sebetulnya ingin urus adalah mesin penjernih air. Nah, pertanyaan saya ke Bu Adelia, kalau Bu Adelia akan mengajukan sertifikat halal, itu jenis pengajuannya apa? Sama kategorinya. Barang gunaan penjernih air, Bapak. Oke, 4.3. oke, oke ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau yang mau dicek sudah apa betul ya. Terus kemudian saya mau masuk ke materi yang berikutnya. Ada perusahaan, dia memproduksi, Bapak Ibu tahu selempang tas itu enggak? Apa namanya? Bentuknya kayak ini sih, sabuk kain sebetulnya ya. Tapi dia itu digunakan untuk selempang tas itu. Pertanyaan saya, pertanyaan saya, itu masuk kategori apa, Bapak Ibu? Sama nggak produknya kain seperti punyanya Pak Aprianto dengan Bu Rizka? Nah, Barang gunaan, Pak. betul, barang gunaan. Tapi masuk kan kalau pengajuannya betul barang gunaan, tapi nanti untuk kategorinya kan berbeda-beda. Kalau tas masuk apa Bapak Ibu? Tas itu masuk ke aksesoris. Clear ya? Kalau punyanya Pak Aprianto dengan Bu Rizka itu masuknya berarti Sandang. 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 Nah, bisa jadi ini saya akan coba kupas ini agak lebih kompleks karena nanti Bapak Ibu kan eh, biar punya gambaran. Nah, kemudian ada juga misalkan Bapak Ibu akan membuat kain sama ya. Cuma bedanya alat ini digunakan untuk peralatan rumah tangga penyaring air. Apa bukan penyaring air? Kalau ini loh Pak, kalau kita ada ibu-ibu memerah santan dan sebagainya, kan juga berasal dari kain, bisa jadi di kain kaos ataupun kain itu. Itu masuk kategori apa Bapak Ibu?
Oke ya. Saya akan coba yang lebih simpel lagi. Ada sebuah perusahaan, dia memproduksi sabun. Ada sabun cuci piring dan juga ada sabun mandi. Pertanyaan saya, sabun cuci piring ini masuk kategori produk apa? Kalau sabun mandi ini masuk kategori apa? Bu Lutfi Kalau bisa bantu? kalau cuci piring termasuk gunaan untuk pembersih Oke, atau atau apa pencuci, tapi kalau untuk sabun mandi masuknya kosmetik. oke. Baik, tepuk tangan dong Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, yang harus diperhatikan itu adalah Ibu berarti harus baca di KMA 748. Kemarin saya ketemu dengan salah satu importir eh, produk-produk dari Korea. Nah, beliau menyebutnya, Pak, kami itu mengimpor produk-produk makanan suplemen. Nah, kalau Ibu sebagai penyelia halal, ada nggak sih Bu di KMA 748 tuh ada istilah makanan suplemen? Nangkep nggak? Nah, terus kan pertanyaannya makanan suplemen untuk apa Pak? Makanan olahragawan. Kan apa suplemen untuk olahragawan. Pertanyaan saya, beda nggak antara makanan dengan suplemen Bapak Ibu? Beda. Oke. Beda, Pak. Beda. Kalau makanan olahragawan itu masuk kategori apa? Ada yang bisa bantu? Suplemen bukan, PKGK Pak? ya Pak ya? Apa Pak? Jamu atau obat. PKGK, PKGK panjangannya saya lupa. pangan olahan untuk keperluan gizi khusus. Iya, betul. Kalau suplemen? Suplemen ya, Pak? Suplemen masuknya apa pengajuannya? Obat. Obat. Wah, jadi pada saat dia maju kan selalu tertolak oleh BPJPH karena melakukan apa namanya kesalahan-kesalahan itu. Oke, satu lagi pengalaman ya Bapak Ibu. Ini studi kasus lagi. Ada satu perusahaan, dia memproduksi susu, Ibu. Susu bubuk kambing, Etawa ya, pernah dengar ya? Ya. Nah, pada saat susu bubuk kambing Etawa ini diajukan, dia punya beberapa varian. Yang pertama adalah plain ataupun original. Yang kedua, susu herbal ginseng, saya lupa itu ya. Nah, saya pada saat pengajuan dia dikembalikan karena ternyata untuk yang susu masuk ke susu ya, kalau yang tadi susu ginseng itu masuk ke obat tradisional. Nah, dari sini, dari beberapa hal yang saya jelaskan itu Bapak Ibu, maka nanti Bapak Ibu sebagai seorang penyelia halal, sebelum kita masuk kemanapun, pertama harus tahu dulu produk yang akan diajukan itu apa. Mulai dari, ada 15, ada yang bisa bantu saya nggak Bapak Ibu? Saya akan mulai dari hal paling dasar dulu. Karena kan bisa jadi Bapak Ibu ketika menjadi penyelia halal, nggak akan cuma ngurusin punya produk perusahaannya sendiri. Suatu saat bisa pindah perusahaan, ataupun harus menangani produk lain ya. Ada 15 jenis. Apa aja Bapak Ibu? Makanan, terus minuman, makanan, minuman, obat, Kosmetik. terus, barang gunaan, terus, Produk kimiawi, terus, produk biologi, terus, produk rekayasa genetika, terus, yang jasa penyembelihan, jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa distribusi,
pengemasan, pendistribusian, dan penjualan penyajian. Oke. Nah, Bapak Ibu harus paham ini yang pertama. Terus ada lagi Bapak Ibu. Ada satu pabrik pada saat dia mengajukan, dia punya banyak produk. Ada garam, ada penyedap rasa, ada apa. Nah, kalau di dalam produk makanan, subkategorinya Bapak Ibu sudah pernah baca? Nah, jangan-jangan Ibu Bapak cuma hafalnya, anu Pak, usaha saya makanan minuman dengan penyediaan, dengan pengolahan. Nah, ini Bapak Ibu harus baca. Ya, sampai sini saya ingin, karena apa? Pertama kali yang sering ditolak di dalam si halal adalah pengajuannya salah, Bapak Ibu. Ya, ini yang harus dipahami. Oke, saya akan coba membuka itu. Selanjutnya, saya akan sampaikan dulu terkait dengan alur sertifikasi halal reguler. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak, ada yang bertanya nggak bedanya antara declare dengan reguler? Ada yang belum paham nggak? Paham semua ya? Jadi Bapak Ibu adalah dirancang untuk menjadi penyelia halal pengajuan reguler. Nah, secara umum proses sertifikasi yang melalui si halal itu dibagi menjadi 5 tahap secara umum ya, secara mudah. Apa saja? Yang pertama adalah setelah Ibu Bapak sudah mempersiapkan dokumen-dokumen, mempersiapkan persyaratan-persyaratan, selanjutnya nanti akan diinput di si halal. Nah, setelah kemudian diinput di si halal, kemudian atas pengajuannya Bapak Ibu nanti akan diverifikasi, divalidasi. Akan dicek apakah pengajuannya benar, apakah data yang sudah Bapak Ibu upload lengkap, dan sebagainya. Nah, disinilah banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nanti saya akan jelaskan. Kalau misalkan di poin 2 ini ternyata ada yang salah, maka pengajuannya nanti akan dikembalikan ke pelaku usaha. Tetapi kalau ternyata pengajuannya itu lancar, maka selanjutnya BPJPH akan berkoordinasi dengan LBH untuk menerbitkan invoice biaya. Kemudian setelah masuk ke lembaga pemeriksa halal, sudah melakukan pembayaran, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian nanti ada temuan-temuan dan sebagainya, diperbaiki, kemudian nanti masuklah ke sidang fatwa. Setelah sidang fatwa, barulah terbitlah sertifikat halal. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, berapa waktu yang dibutuhkan atau SLA, batas waktu, dari pertama kali submit sampai dengan terbit sertifikat halal? Ada yang bisa bantu nggak? 21 hari kerja. Oh, itu cepat apa lambat, Bapak Ibu? Lambat. Nah, saya akan mulai cerita studi kasus ya. Ada salah satu pelaku usaha, kalau nggak salah pada saat itu adalah SPPG kalau nggak salah ya. Nah, pada saat pengajuan lancar, nggak ada masalah. Akun upload lancar, verval lancar, terbit invoice bayar. Nah, disinilah mulai muncul masalah Bapak Ibu. Pada saat akan diagendakan audit lapangan,
Ternyata ada satu kondisi sehingga proses audit itu tidak bisa dilaksanakan. Apa yang terjadi? Maka secara sistem otomatis pengajuan ini akan lanjut ke eskalasi berikutnya ke BPJPH, dan suka tidak suka ini pengajuannya tuh harus mengulang dari awal. Bahkan kalau menurut konfirmasi ini pelaku usahanya harus membayar kembali. Bapak Ibu pernah kebayang nggak kalau seperti itu? Oke ya. Nah, oleh karena itu, tentu ketika kita harus tahu dengan alur proses ini, waktunya itu nggak banyak, Bapak Ibu. Si lembaga pemeriksa ini, dia hanya punya waktu 10 hari untuk segera melakukan audit. Jadi, tidak ada alasan, misalkan tiba-tiba Bapak Ibu, Pak, saya nggak bisa melakukan audit 10 hari ke depan, karena saya kebetulan ada liburan anak-anak, atau tiba-tiba ada agenda lain. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ada pelaku usaha yang dia tuh sudah nginput, sudah selesai nginput, kemudian disubmit. Nah, kemudian pada saat itu dilakukan oleh verifikasi dan banyak temuan dan dikembalikan. Kalau dalam waktu 5 hari tidak segera diperbaiki, maka pengajuannya batal, Bapak Ibu. Apa, Bapak Ibu? Batal. Nah, pertanyaan saya, di sini yang produknya di atas, di bawah 50 ada enggak? Ada yang produknya 50 ke bawah? Boleh di open mic, Bapak Ibu? Maksudnya varian produknya, Ya, Pak. ya, varian produknya. Di saya masih di bawah 50 karena pabrik baru, Pak. Oke. Ada nggak yang di bawah 100? Ibu, Bapak mau tanya nggak berapa banyak jumlah produk yang pernah saya ajukan? Pengen tahu nggak? Oke, Pak. Pengen, Pak. Pak. Mau, Pak. Boleh, Pak. Jumlah varian yang pernah diinput sebanyak 1490. Oke. Dengan jumlah bahan yang diinput hampir 2000. Nah, Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Ketika kita sudah nginput di halal, kemudian sama BPJPH dikembalikan, dan kita lupa untuk melakukan perbaikan, terus batal, Bapak Ibu, hangus itu. Tahu nggak rasa capeknya itu kayak apa? Bapak Ibu tahu nggak, untuk bisa menginput 1490 dan 2000 bahan itu dibutuhkan waktu berapa lama kira-kira? Lama Ini biar banget, Bapak Ibu Pak. punya gambaran. Saya masih ingat dibutuhkan waktu 2 minggu, dan itu bukan hanya tapi juga dilakukan siang dan malam dan dikerjakan oleh 6 orang. Tahu kan maksudnya ya? Jadi diinput 6 orang untuk menginput. Nah, bayangin kalau tiba-tiba pengajuannya hangus. Nah, sehingga Bapak Ibu punya gambaran kan? Nah, terus ada lagi kejadian pengajuan sudah muncul invoice. Nah, kebetulan Pak Risdianto ataupun katakanlah Ibu Ellen lupa mengkonfirmasi keuangan untuk dilakukan pembayaran atas invoice itu. Itu juga bisa menyebabkan batal, Bapak Ibu. Kira-kira apa ya, kalau bahasa Jawanya apa ya Bapak Ibu? Ngajuk nggak tuh? Ngajuk itu bahasa apa ya? Aduh, udah
Kan mungkin Bapak Ibu tadi berpikir bahwa wah 21 hari nih, enak nih, cepet. Nah, kenapa kok saya harus sharing terkait dengan alur proses ini? Adalah ketika Ibu Lia Adriana itu sudah tahu bahwa SLE-nya adalah 21 hari kerja, ketika Ibu Lia, Ibu Lutfi itu sudah menginput, maka jangan sekali-kali lupa. Aduh, saya liburan ini, lupa ngecek. Sampai sini bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Karena fatal akibatnya Bapak Ibu. Fatal. Ya kalau kita biayanya cuma misalkan 1 juta, 2 juta oke lah ya. Kalau biayanya sampai ratusan juta, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, ini kenapa saya coba bicara tentang substansinya dulu. Oke ya, lanjut. Nah, kemudian secara umum, saya pikir ini sudah dijelaskan ya Bapak Ibu pada saat sesi materi regulasi belum? Sudah belum? Jadi, ini adalah sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH, tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan. Kemudian, sertifikat halal ini diterbitkan untuk satu jenis produk. Nah, antara makanan sama suplemen itu berbeda. Antara jasa pendistribusian dengan penyimpanan berbeda. Antara apalagi tadi? Barang gunaan sandang dengan barang gunaan aksesoris sama atau berbeda? Berbeda. Nah, Oke. sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Oleh karena itu apa namanya? Bapak Ibu harus mulai mengenali. Oke, saya akan coba sebelum kita mulai memetakan, kan Bapak Ibu mulai bertanya-tanya, Pak Aldo, coba dong kami diberikan kayak checklist apa saja sih yang harus disiapkan untuk mengajukan sertifikat halal agar prosesnya cepat dan efisien. Ada yang mau tanya begitu nggak? Oke ya, sekarang Bapak Ibu harus ngikutin materi ini agar nanti tidak tersesat ketika mengajukan sertifikat isi halal. Sebentar, saya akan masuk ke ini ya Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu, saya izin untuk cari filenya dulu sebentar. Nah, ketika nanti saya akan membagikan apa saja sih yang harus dipersiapkan, harapannya nanti Bapak Ibu jadi tidak dalam melakukan pengajuan disi halal, Bapak Ibu itu tidak tergesa-gesa, tetapi membuat checklist dahulu. Oh, ternyata yang harus disiapkan 1, 2, 3, 4 ya, sebentar.
Bentar Bapak Ibu. Nah, sembari menunggu, apakah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dahulu? Silakan. Oke. Oh ya, silakan langsung aja Pak Aditya, Pak Bayu, silakan Pak Aditya. Halo, Assalamualaikum Pak. Halo Pak, apa suara saya terdengar? Kalau yang mau sambil ngopi silakan ya. Silakan Pak Aditya Nugraha. Ya. Pak, kalau untuk jasa distribusi itu pengajuannya seperti apa ya Pak? Oke. Nah kan tadi Bapak lebih ke produk ya, produk Ya. jadi gitu. Kalau untuk jasa distribusi sendiri bagaimana Pak? Oke. Kebetulan kan saya di distributor kesehatan Pak. Ya. Oke. Bentar. Ada silakan Pak Wahyu Putranto. Oh iya, makasih Pak. Tadi saya lihat di slide yang tadi sebelumnya terakhir tadi ada itu ya Pak, satu sertifikat satu produk gitu Pak. Nah itu maksudnya itu satu kategori gitu apa gimana Pak? Jadi satu kategori ada berapa menu gitu lah, berapa item gitu atau gimana? Oke. Jadi yang pertama Pak Aditya. Pak Aditya, untuk produknya jasa pendistribusian, nama varian produknya apa? Kalau produk saya sih, ini produknya atau apa? Nah, Bapak kan berarti masuk dalam kategori jasa. Ya. Iya, Pak. Maka produknya namanya jasa pendistribusian. Berapa varian? Ya satu aja namanya jasa pendistribusian. Oke? Clear ya? Nah, kemudian menyambung pertanyaan berikutnya, Pak, itu kan hanya dalam satu jenis produk. Jadi di dalam sertifikat halal itu hanya satu jenis. Misalkan saja Pak Aditya itu ternyata dia punya dua jenis bisnis yang berbeda. Yang satu adalah jasa pendistribusian dan yang kedua adalah penyewaan warehouse atau apa? Gudang. Maka Pak Aditya akan mengajukan dua jenis pengajuan yang berbeda. Ada jasa pendistribusian, ada jasa penyimpanan. Ya, nomor ID-nya berbeda. Karena untuk satu nomor ID harus satu jenis. Kemudian kalau yang dimaksud itu bagaimana? Antara produknya tadi siapa? Bu Rizka, kan tadi masuknya sandal. Terus katakanlah tadi ada produk lain, tas. Tas sama sandang itu dalam satu jenis apa berbeda? Berbeda. Meskipun sama-sama barang gunaan, tetapi kalau berdasarkan KMA 748, kalau kaos masuknya sandang. Kalau tas masuknya aksesoris. Kalau tadi sabun cuci piring masuknya Bersih. pembersih. Sampai di sini paham ya? Bisa dipahami Pak Muhammad Wahyu? Ya, paham Pak. Ya. Nah, jadi ketika ternyata varian produknya kita itu dalam satu kategori gak ada masalah. Tapi ketika itu harus berbeda, maka pengajuannya berbeda. Begitu? Bisa dipahami ya Pak? Ya Pak, berarti Oke. berpatokan pada KMA 748. Betul. Nah, itu harus dibaca. Ada yang lain dulu sebelum kita masuk ke persiapan checklist dokumen si halal?
Silakan kita diskusi dulu. Sambil ngopi ini Pak Dede Komarudin sudah ngopi belum ini? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Yang lain juga kayaknya nggak ada yang pamer kopi sama sekali ya. Oke, oh itu minumnya air mineral Pak, sama dong. Itu Pak Rozan Irfan, saya juga sama Pak, minum air mineral ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya Bapak Ibu, kalau nanti ada yang ditanya langsung aja ya, nggak usah raise hand, tanya aja, kita interaktif aja. Nah, secara umum ketika kita akan mengajukan si halal, maka setidaknya ada 4 hal yang harus dipersiapkan, Bapak Ibu. Ini apakah layarnya sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah, Yang Pak. pertama Sudah, Pak. adalah, saya boleh dibantu baca nggak Bu Yeti? 4 hal ini apa aja? Yang pertama membuat akun, yang kedua aktivasi akun, lalu melengkapi data PU, selanjutnya mengajukan pengajuan reguler. Oke, kita akan masuk ke bagaimana kita membuat akun, ya, akun si halal. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Kita masuk ya. Nah, kelihatan enggak Bapak Ibu? Ya, nanti di apa? Kita cek satu-satu. Nah, untuk membuat akun si halal ada 3 tahapan yang mungkin kita harus siapkan. Yang pertama adalah kita mempersiapkan apa saja. Yang pertama adalah salinan NIB, email aktif, sama WA aktif. Ya, email aktif sama WA aktif. Nah, kemudian selain NIB ini harus dicek adalah NIB yang berbasis resiko. Nah, Bapak Ibu, pastikan emailnya juga Bapak punya akses ya, termasuk juga WA-nya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita sudah mempersiapkan NIB, email, WA, selanjutnya adalah kita akan melakukan pendaftaran. Pendaftarannya kemana? Kita akan masuk ke websitenya ptsp.halal.go.id. Ini hati-hati. Jangan sampai ada kesalahan. Karena ada beberapa website juga yang palsu. Websitenya seperti apa sih? ptsp.halal.go.id. Ini tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat ini tampilannya sudah. Saya kirimkan ke ini ya, ke link ini ya. Karena ada juga yang Pak ininya kok nggak bisa ada penipuan juga Bapak Ibu. Kemarin itu ada website penipuan ya, coba saya lihat ya. Ini website penipuannya masih ada nggak? Nah, tadinya itu ini penipuan ini dalamnya. Karena orang harus cek. Nah, oke ya. Terkait dengan membuat akun, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya masuk ke aktivasi akun? Cukup ya? Paham, Pak, paham. Lanjut, setelah aktivasi akun, setelah membuat akun, selanjutnya adalah akan melakukan aktivasi akun. Apa saja yang harus dipastikan? Yang pertama adalah kita harus memilih jenis pelaku usaha. Nah, di sini ada 3 jenis pelaku usaha. Ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri, ada yang instansi pemerintahan. Nah, ini biasanya yang harus hati-hati adalah perusahaan-perusahaan importir sih, Bapak. Nah,
Kalau yang dimaksud dengan perusahaan dalam negeri adalah perusahaan ini secara legalitas dokumen legalnya itu berupa NIB, Bapak Ibu. Kalau luar negeri itu nanti menggunakan business license. Kemudian yang ketiga adalah instansi pemerintah. Bapak Ibu tahu contohnya instansi pemerintah apa? Ada yang tahu nggak? Contoh pelaku usaha yang bentuknya instansi pemerintah. Koperasi Merah Putih, Pak. Koperasi Merah Putih. Kalau Koperasi FPG, Merah Pak. Putih, saya nggak tahu kalau Koperasi Merah Putih itu instansi pemerintah bukan? Saya kurang tahu ya. Tapi saya ambil contoh, contohnya lapas. Tahu nggak Bapak Ibu? Lapas, rumah sakit. Ya, ada beberapa rumah sakit. Nah, itu bisa masuk ke pilihannya adalah instansi pemerintah. Nah, setelah Bapak Ibu nanti udah login ke Si Halal, selanjutnya akan diminta untuk memasukkan nomor NIB. Kalau yang luar negeri memasukkan nomor business license-nya. Nah, kalau sudah dimasukkan dan sudah terhubung, maka berarti akun Si Halal Anda sudah siap. Permasalahan yang paling sering, Bapak Ibu, adalah ketika sudah memasukkan data email dan sebagainya, itu kan nanti ada kode OTP ya. Nah, ini memang jaringan dan sebagainya itu akan berpengaruh. Nah, OTP ini nanti bisa dikirim via WA ataupun via email. Makanya Bapak Ibu harus bisa memastikan bahwa email itu aktif. Ada yang mau ditanyakan? Iya, izin tanya Pak, kalau yang untuk lengkapi data Izin bertanya, Pak. instansi Ya. pemerintah itu seperti apa ya Pak? Seandainya di NIB kita daftarkan akun yang berbeda sama yang kita daftarkan di Si Halal itu gimana, Pak? Boleh? Oke, sebentar. Terima kasih. Berarti ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah kalau kita memilih instansi pemerintah. Nah, kalau kita memilih instansi pemerintah, memang sedikit berbeda ketika kita memilih dalam negeri atau luar negeri. Kalau di dalam negeri, kita akan menginput NIB. Kalau di luar negeri, kita akan menginput business license. Kalau instansi pemerintah, kita biasanya akan mengupload SK, Pak. SK pendirian, SK dari induk. Misalkan kalau lapas kan ada namanya akta penunjukan apa ya? Yang pernah saya baca dulu ada balai, namanya balai apa saya lupa, itu dari kementerian SK pembentukan itu. Begitu, bisa dipahami Pak yang instansi pemerintah. Iya, bisa Pak. Nah, biasanya kan kalau ada puskesmas itu biasanya kan ada apa sih ya? SK bupati atau apa ya? Misalkan ya. Nah, itu nanti diupload, Pak. Nah, kemudian pertanyaan kedua, saya kurang paham tadi apa yang dimaksud dengan beda antara NIB dan pengajuan itu bagaimana? Contohnya. Mohon maaf, kita daftar akun di NIB sama di Si Halal itu berbeda akun. Itu bermasalah apa tidak, Pak? Berbeda akunnya pasti berbeda, Pak. Boleh sama, boleh beda. Artinya begini, kalau akun NIB itu kan adalah akunnya yang digunakan untuk OSS kan, Pak? Betul. Misalkan menggunakan Aldo Institute misalkan. Nah, terus kemudian akun Si Halal itu boleh sama, boleh beda dengan akun OSS. Nah, yang Bapak maksud adalah seperti itu? Betul, berarti kan nggak ada masalah ya Pak ya? Nggak ada masalah. Yang penting passwordnya diingat. Emailnya diingat, Pak. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada yang lain Bapak Ibu? Silakan. Silakan ada yang mau tanya lagi. Clear ya? Akun udah beres semua? Saya pengen tahu dong.
Yang sudah punya akun si halal boleh ketik angka 2 enggak? Di sini. Yang sudah punya akun si halal boleh ketik angka 2 enggak? Oke, wah udah banyak ya yang punya ya. Berarti ini udah siap maju ya. Oke, Bu Juju, silakan. Bapak izin bertanya, perusahaan saya itu sudah memiliki akun si halal atas nama penyedia halal sebelumnya. Jika nanti saya yang menjadi penyedia halal, tetap pakai akun yang lama atau bagaimana, Pak? Dan kalau misalkan pakai akun yang lama, saya belum terlalu paham untuk perubahan atau update datanya. Oke. Pertama adalah akun si halal itu adalah aset yang dimiliki oleh pelaku usaha, oleh perusahaan. Siapapun operatornya nggak ada masalah, Ibu. Berarti kan akunnya tetap sama. Bukan berarti kalau ganti penyelia halal terus ganti akun kan nggak begitu juga. Dan itu misalkan saja penyelia halal yang lama mendaftarkan akun si halalnya itu menggunakan emailnya dia. Ini misalkan saja, ya. Kemudian dia dipindahkan, resign ataupun kondisi lain lah ya, sehingga menunjuk penyelia halal yang baru, Bu Juju. Nah, Bu Juju kan nggak bisa mengakses kan, karena mungkin emailnya sudah dinonaktifkan. Bu Juju bisa mengajukan perubahan akses akun si halal ke BPJPH. Bisa dipahami, Bu Juju? Baik. Oke ya. Silakan yang lain. Tapi Pak, kalau ini kan pas saya buka akunnya, itu background depannya itu selalu selamat datang nama pemilihan sebelumnya. Apakah memang seperti itu ya Pak kalau misalkan nama saya belum diupdate di akun situ? Oke, coba Ibu berkenan share screen nggak? Biar semuanya belajar. Oh, boleh sebentar. Oke ya. Mbak Admin dibantu untuk Ibu Juju bisa share screen. Kita belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Biar kita tahu apa sih problem-problemnya ya. Nah ini masalahnya apa Bu Juju? Sebentar Pak. Oke. Saya coba login dulu ya Pak. Sambil menunggu ada yang mau ditanyakan dulu. Pak, mau tanya. Jadi kan di perusahaan saya itu kita baru aja submit dokumen dengan penyelia halal sebelumnya. Ya. Sekarang posisinya itu statusnya sedang diperiksa di LPH. Oke. Tapi kemudian penyelia halalnya mengundurkan diri, Pak. Oke. Nah, sedangkan saat ini kan saya sedang pelatihan nih Pak untuk penyelia dan Ya. belum UKOM juga. Ya. Seandainya nanti keluar jadwal audit dan saya UKOM-nya belum keluar sertifikat, itu baiknya gimana ya Pak?
Oke, baik. Pertama, saya coba melihat dari dua aspek ya, Bu. Dari aspek sistem, yang kedua dari aspek kewajiban. Kalau dari aspek sistem, nggak ada masalah, Bu. Sepanjang penyelia halal yang lama tidak keberatan bahwa atas sertifikat halal itu sudah dimasukkan. Artinya dia tidak menuntut untuk itu harus dicabut-cabut gitu. Kayak cuma artinya secara sistem aman, artinya tidak ada kendala. Kemudian yang menjadi PR adalah pada saat audit itu kan harus penyelia halal yang saat ini bertugas harusnya kan datanya ada di sistem, ya. Maka ini tentu bisa dikomunikasikan sih. Sepanjang penyelia halal yang lama itu tidak masalah ya, artinya ini dalam masa transisi. Dan Ibu bisa menunjukkan bahwa Ibu saat ini sedang mengikuti. Kalaupun toh itu ada jadi bagian temuan dan sebagainya, saya pikir dengan itu tuh bisa terjelaskan. Begitu Ibu. Bisa Berarti dipahami Bu? berarti misalkan nanti saat audit gitu Pak, si penyelia halal ini kan kebetulan juga memang dia mengundurkan diri karena tiba-tiba harus ikut suaminya pindah keluar kota Ya, gitu ya. ya, Berarti saat audit kan dia tidak bisa mendampingi gitu ya Pak ya. ya, Berarti itu dicoba dijelaskan aja dulu berarti ya Pak ke auditor. betul. Kondisinya Nah, seperti ini. ya, dokumen penyelia halal kan ada banyak gitu. Mm-mm. Satu, tentu dokumen seperti identitas, KTP, itu kan diperiksa. Surat penunjukan, sepanjang itu ada surat penunjukan, bukan hanya dia, tetapi ibu juga dibuatkan surat penunjukan, betul nggak? Mm-mm. Betul. Ada di dalam tim manajemen halal, nama ibu Ya, ada nggak? ya ada. Bahwa saat ini dalam proses transisi, saya pikir nggak ada masalah. Oh, oke. Sepanjang atas dokumen-dokumen itu bahwa ibu bisa menjelaskan. Bisa dipahami Berarti ya Bu dengan ya? saya juga melampirkan bukti bahwa saya sudah mengikuti training dan sedang dalam proses ujian kompetensi, misalnya seperti itu juga bisa Ya, berarti ya Pak ya. betul bisa. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, kita masuk ke pertanyaannya Bu Juju. Yang dimaksud pertanyaannya Bu Juju gimana? Ini Pak, ini nama penyelia halal sebelumnya. Kan ini pelaku usahanya namanya Segaf Usman. Kalau pelaku usaha sih bukan ini namanya Pak, namanya Agil Usman. Tapi ini nama penyelia halalnya. Kenapa nama penyelia halal ini ada di sini? Sebelumnya saya sih kurang tahu di Coba Ibu ini masuk ke pelaku usaha. pelaku usaha. Baik. Nama pelaku usahanya adalah Cipta Aroma Indonesia. Oke. Ke bawah Ibu. Oke. Di situ ada nama penanggung jawab. Enggak? Bawah Bu. Ini paling bawah Pak. Nah, ini kan berarti nama penyeliannya adalah Segaf. Iya betul. Nah, pertanyaannya Ibu, Nah, kalau misalkan nanti saya jadi penyelia halal, untuk update-nya di mana Pak? di sini. Coba Ibu naik scroll ke atas. Ibu rubah, Oh, yang ubah. sebelah ini. Ya. Ibu masuk scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Tambah penyelia halal. Oh, baik. Nah, Tinggal input. yes. Oh, Gitu baik. ya. Oke ya. Berarti sebenarnya di background tadi yang paling atas itu harusnya nama pelaku usaha ya Pak? Ya bukan sih. Itu sebetulnya lebih ke siapa yang bisa dihubungi. Gitu. Oh, baik, baik, baik. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Terima kasih Ini ya Pak. memang ya udah masuk ke teknis ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kita masuk ke berikutnya ya. Biar Bapak Ibu punya gambaran. Udah ada yang ngantuk nih belum nih Bapak Ibu? Ini kayaknya kok Pak Koderi udah ngantuk nih.
Udah bikin kopi belum nih Pak Koderi? Udah buat kopi belum nih Pak Agung Nugroho juga? Sudah Pak, mana dipamerin Pak biar bikin kopinya. Bukan kopi tapi Pak. Apa? Ini silakan. Oke ya, kita masuk lagi. Yang berikutnya adalah ketiga ya Bapak Ibu. Nah, tadi kan yang ditanyakan oleh Bu Juju adalah kita akan melengkapi data pelaku usaha. Nanti kita praktek Bapak Ibu, jadi nggak usah khawatir. Nah, apa saja sih yang harus dilengkapi untuk melengkapi data pelaku usaha? Ini Bu Juju. Waduh, banyak banget nih. Kita lebih sederhanakan ya. Tadi kalau datanya Bu Juju itu udah lengkap ya. Tapi setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ada di data pelaku usaha yang harus diisi oleh Bu Juju dan teman-teman. Yang pertama, boleh dibacakan Bapak Ibu, biar Bapak Ibu ikut hafal. Bu Yeti bisa bantu saya? Baca lagi Bu, ada 6 ini. Ya, Pak. Melengkapi data pelaku usaha, yang pertama, profil pelaku usaha, penanggung jawab, aspek legal, pabrik atau pools ataupun gudang, outlet, serta penyelia halal. Ya, berarti ada 6 yang harus disiapkan. Nah, sekarang profil pelaku usaha itu apa sih yang harus dipersiapkan? Nah, profil pelaku usaha itu datanya sama persis dengan yang ada di OSS, Bapak Ibu. Karena basis datanya sama. Kalau penanggung jawab yang harus disiapkan ada nama, nomor WA, sama email. Aspek legal, NIB, NPWP. Pabrik, pool, gudang. Meskipun di situ tulisannya pabrik, tapi kan kalau jasa pendistribusian berarti itu adalah secara umumnya disebutnya sebagai pool ya. Tadi yang jasa pendistribusian dengan siapa ya? Saya lupa. Yang jasa pendistribusian. Nah, kemudian untuk pabrik itu tadi ada nama, alamat, sama status. Nah, status itu sendiri ada yang milik sendiri, sewa lainnya. Nah, kalau outlet, Bapak Ibu, itu sama ya. Kalau outlet biasanya rumah makan ataupun cabang ya. Nah, kemudian data penyelia halal yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu, apalagi aja. Nah, yang pertama adalah data diri, nama, agama, gitu ya. Lupa Aldo, bukankah penyelia halal itu harus beragama Islam? Kenapa kok ada pilihannya ya? Mungkin nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ke BPJPH ya. Tapi memang di situ kan ada tadi ya, agamanya apa ya? Boleh nggak penyelia halal beragama Kristen, Bapak Ibu? Nggak boleh. Nah, itu. Tidak. KTP, kemudian SK, kemudian diupload sertifikat pelatihan, sama diupload sertifikat kompetensi. Ada yang tahu nggak bedanya antara upload sertifikat pelatihan dengan upload sertifikat kompetensi? Untuk pelaku usaha yang skala kecil, itu cukup dengan sertifikat pelatihan. Tapi kalau pelaku usaha skala menengah besar, maka wajib ada sertifikat kompetensi. Kalau untuk pelaku usaha rumah potong hewan, maka harus ada juru sembelih halal. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Data untuk pelaku usaha sebelum kita yang lain. Bisa dipahami Bapak Ibu? Pak, mau tanya. Ya, Kalau untuk penanggung jawab itu siapa, Pak? Pelaku usaha atau penyelia halal? pelaku usaha penanggung jawab itu adalah pimpinan tertinggi. Oh.
ya Oke, terima sebetulnya. kasih, Pak. Tetapi dia sebetulnya bisa mengambil keputusan-keputusan. Nah, mungkin proses bisnis di pelaku usaha itu beda-beda, Ibu. Antara jasa pendistribusian, misalkan kalau di hotel, siapa coba? Bisa jadi kan direktur nggak di situ kan? Direktur kan adanya di holding. Kalau hotel biasanya ada GM, ya. Tapi pada prinsipnya adalah dia bisa mengambil keputusan atas segala hal yang terkait dengan penerapan SJPH itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau untuk penanggung jawab boleh non-muslim, Pak? Boleh, boleh. Oke, Pak. Ada yang lain? Nah, setelah data pelaku usaha selesai, maka selanjutnya adalah kita akan mengajukan pengajuan reguler. Ya, apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, ini ya. Ini penting ini. Nah, ada yang boleh bantu saya nggak? Ada pertama menu ajukan layanan, tetapi ada 7 jenis menu yang harus kita lengkapi. Nah, ini Ibu Bapak harus hafal nih ya. Boleh saya dibantu nggak nih Bu Lia Adriana? Menunya apa aja nih? Dari 1 sampai dengan 7. Yang pertama apa nih? Suaranya nggak kedengaran Ibu. Ya, maaf Pak. Ya ini. Yang pertama ada data pengajuan, kemudian ada data komitmen dan tanggung jawab, kemudian ada data bahan, proses, produk, evaluasi dan tindak lanjut, serta dokumen. Mungkin ada yang berpikir nggak, Pak, kok nama menu-menunya itu sama kayak 5 kriteria? Betul nggak sih Bapak Ibu? Ya. Betul. Nah, BPJPH itu ingin mempermudah pelaku usaha dengan membagi dokumen-dokumen ini sesuai dengan kriteria. Makanya namanya sama. Namun, untuk alur proses pengajuan reguler itu kurang lebih seperti ini. Yang pertama, kita akan memilih jenis pengajuan. Nah, jenis pengajuan itu ada yang jenis dan yang kedua kita harus menyesuaikan dengan KBLI. Nah, jenis itu ada baru sama pengembangan. Ada yang tahu nggak bedanya antara baru dengan pengembangan, Bapak Ibu? Antara pengajuan baru dengan pengajuan pengembangan, tahu nggak bedanya apa? Kalau baru itu belum memiliki sertifikat halal sebelumnya, Pak. Ya. Kalau pengembangan sudah memiliki sertifikat halal, namun ada penambahan produk misalnya. Benar nggak, Pak? Oke, betul. Jadi kalau baru kan memang sama sekali. Artinya nggak ada nomor ID sebelumnya. Tetapi kalau pengembangan, itu memang sebelumnya sudah ada nomor ID. Nah, untuk sertifikat halal pengembangan, jadi nanti yang hanya muncul adalah daftar produk yang memang diajukan, barunya, yang lama tidak muncul. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi misalkan apa ya, ada jasa pendistribusian, terus tadinya yang didaftarkan adalah pool 1, nah terus kemudian dia akan pengembangan masuk ke pool 2. Maka nanti sertifikat halal berikutnya nomor ID-nya sama, tapi yang akan muncul hanya untuk alamat pool yang kedua, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, setelah kita sudah memilih, katakanlah kita klik baru, selanjutnya kita akan masuk ke melengkapi data pengajuan. Nah, ini data pengajuan yang ada di sini, Bapak Ibu, itu sama persis dengan melengkapi data PU yang ada di sini. Ya. Kolomnya sama. Jadi, sebetulnya kalau sebelumnya sudah melengkapi data pengajuan,
maka otomatis data yang ada di sini itu juga akan terisi. Sama persis, mulai dari penanggung jawab, aspek legal, pabrik, outlet, penyelia halal. Oke, sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Lanjut. Setelah data pengajuan itu lengkap, kita sudah melengkapi, kita akan masuk ke menu yang berikutnya yaitu komitmen dan tanggung jawab. Nah, di dalam komitmen dan tanggung jawab itu nanti ada dua hal yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah terkait dengan pernyataan, di mana nanti ada 3, yaitu Bapak Ibu akan menyatakan penerapan kebijakan halal haram, dan penerapan SCPH. Nanti diklik gitu aja. Terus kemudian menginput tim manajemen halal. Nah, di situ kan ada ketua, ada anggota. Nah, penyelia halal itu tentu akan menjadi ketua ya, Bapak Ibu ya. Ketua tim manajemen halal. Untuk komitmen dan tanggung jawab, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baik, silakan. Silakan. Tidak, Pak, tidak. Oh, tidak ada ya. Baik. Nah, setelah komitmen dan tanggung jawab, maka selanjutnya kita akan masuk ke menu bahan. Nah, menu bahan ini apa yang dilengkapi? Nah, yang pertama adalah kita mempersiapkan daftar nama bahan dan kemasan. Ada 3 kan yang harus diinput, yaitu bahan baku, cleaning agent, sama kemasan. Kalau ada yang tanya, Pak Aldo, kalau pengajuannya itu jasa pendistribusian, bahannya apa saja? Boleh dibantu Bapak Ibu? Berarti apa nih kalau jasa pendistribusian? Air. Kemudian sabun. Kemudian kemasan, plastik, dan sebagainya. Bisa dipahami? Jadi nanti kalau ada yang input daftar bahan tapi adalah produk yang diangkut itu salah ya Bapak Ibu ya. Oke, setelah itu kita akan menginput daftar produk. Ya. Kalau tadi produknya jasa penyimpanan, nama produknya apa? Ya jasa penyimpanan. Nah memang kemarin itu memang sempat ada yang memang agak membingungkan. Jadi ada yang bertanya, Pak Aldo, kalau ada rumah potong, itu kan jasa, tapi kok dia menginput nama produk? Jadi kebetulan kan ada rumah potong, tapi dia juga punya produk. Nah sebetulnya antara pengajuan jasa dengan produk kan harusnya berbeda, Bapak Ibu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan? Kemudian di menu bahan, Bapak Ibu akan melengkapi catatan pembelian bahan, kemudian ada catatan pemeriksaan bahan. Kita masuk ke tahap berikutnya yaitu proses. Nah, di proses ini apa saja yang harus disiapkan? Oh, banyak ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu akan mengupload layout, kemudian ada catatan penyimpanan bahan dan produk, diagram alur proses, catatan hasil produksi, dan catatan distribusi.
Ya. Lanjut, kita selanjutnya menginput produk. Nah, produk itu lebih ke mapping antara produk dan pabrik. Jadi, ketika kita memiliki lebih dari satu pabrik, itu kan biasanya kita membagikan di pabrik satu menunya apa saja, di pabrik dua menunya apa saja. Izin Pak, mau bertanya Pak. Boleh. Pak, di tahapan catatan pembelian bahan itu dilakukan sekali untuk dalam proses pengajuan sertifikasi halal atau dilakukan sepanjang ini Pak, sepanjang kita restock bahan gitu. Oke. Memang sebetulnya kalau kita dokumen manual EJPH kan sebetulnya kita bagi menjadi dua bagian ya Pak. Ada yang manualnya sama lampirannya. Nah, kalau di si halal sendiri memang tidak ada berapa banyak yang harus diinput. Tapi biasanya kalau secara umum, kalau misalkan diinput terlalu banyak kan repot juga ya, nanti panjang banget. Nah, itu bisa diinput pembelian terakhir, tetapi nanti dokumen pendukung lainnya itu sifatnya bisa lampiran yang ditunjukkan kepada auditor, Pak. Bisa dipahami ya, Oh, Pak ya? baik-baik. Ya, baik Pak. Ya, karena kan bisa dibayangkan kalau Bapak 3 bulan terakhir ternyata ribuan pembelian gitu ya. Nah, gitu. Terus Oh, baik Pak. yang Berarti gimana Pak? Lanjut. ya, baik Pak. Berarti untuk pembelian bahan untuk pengajuan sertifikasi halal ini diinput di websitenya si halal cuman sekali Pak ya. Ya, boleh. Pembelian Artinya terakhir Pak ya. boleh ya. Terima kasih Pak. Kemudian evaluasi dan tindak lanjut, ini menu evaluasi dan tindak lanjut, kebetulan untuk menu evaluasi dan tindak lanjut kan saat ini menunya masih dalam pengembangan, sehingga untuk checklist audit internal itu belum terakomodir di sistem. Nah, oleh karena itu BPJPH menyediakan menu upload dokumen lain-lain, ataupun di situ juga ada upload dokumen tanda tangan ya, atau bukan. Nah, upload dokumen lain-lain ini adalah jika Bapak Ibu memiliki dokumen yang sifatnya support dokumen, tetapi tidak terakomodir di dalam data-data ini. Contoh, SOP, audit internal, bukti implementasi SJPH itu boleh diupload di sini. Nah, kemudian yang ketujuh adalah menu dokumen di mana setelah kita menginput seluruh data-data, maka kemudian akan tergenerate dokumen yaitu surat permohonan dan juga tergenerate dokumen manual SJPH. Pertanyaannya adalah, Pak Aldo, ini kita kan oleh dalam pelatihan diajari cara menyusun manual SJPH format bebas. Betul nggak Bapak Ibu? Ada LK1, ada LK2 yang Bapak Ibu kerjakan. Sudah selesai belum? Nah, pada dasarnya itu kan kalau digabungkan itu akan menjadi manual SJPH format bebas. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi pertanyaannya adalah, loh Pak, kenapa kok di manual Siala ternyata secara otomatis juga akan terbentuk manual SJPH format si halal? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, perlu nggak Pak kita itu tetap membuat manual SJPH format bebas, sedangkan di si halal itu sudah otomatis ada manual SJPH si halal. Ada yang mau bertanya begitu nggak? Paham maksud saya nggak Bapak Ibu? Oke ya, kita coba masuk ke menu.
Bu Juju, Ibu berkenan untuk share screen praktek lagi nggak Bu Juju atas pengajuannya? Permisi Bapak, boleh tanya nggak Pak? Boleh. Jadi kan perusahaan saya kan sekarang industrinya itu bahan tambahan pangan. Ya, Nah, nanti itu mau ada rencana ke pangan olahan kayak sirup. ya, Sebelumnya kan tambahan pangan kan pewarna pewarna cair aja liquid color. Nah, ya. itu mesti registrasi baru atau pengembangan. Nah, terus itu manual SJPH-nya itu gimana Pak? Baru lagi atau ditambahin aja? Sebelumnya berarti udah ada sertifikat halal ya? Kalau yang bahan tambahan pangannya udah bersertifikat halal semua, Pak. Warna cairnya udah bersertifikat halal. Terus? Terus mau bikin Oke. produk barunya itu sirup, pangan olahan. Nah, itu teknisnya seperti apa, Pak? Beda ya? Iya, pangan olahan, Iya, pangan kayaknya olahan ya. beda ya, jenis pengajuannya ya, kategorinya ya. Berarti Ibu harus mengajukan dari awal, pengajuannya berbeda. Oh, berarti baru ya, Bukan pengajuan baru ya? baru. Oke, Ya, terima kasih ya, Pak. Bu Juju berkenan untuk share screen. Apa tadi yang share screen siapa ya, Bu Juju ya? Oke, ada yang mau berkenan? Oke ya. Kalau tidak, saya akan coba langsung masuk ke si halal ya, Bapak Ibu. Bentar ya. Bapak ini. Sebentar, saya minta waktu. Oke, baik, saya izin share screen ya. Jadi ini untuk keperluan praktek. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berhasil login ke dalam, itu biasanya yang pertama kita akan menjumpai pop-up ya. Jadi pengumuman-pengumuman dan Bapak Ibu harus membaca ya, jangan dilewati. Nah, si halal sendiri ini disajikan dalam dua bahasa, apakah menggunakan bahasa Inggris ataupun menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tinggal dipilih mana. Sedikit gambaran menu-menu ya. Yang pertama ada dashboard, ya dashboard tampilannya seperti ini. Kemudian ada menu pelaku usaha, mungkin tadi sebetulnya sudah di info juga ya. Kemudian ada menu tagihan. Nah, menu tagihan ini adalah ketika Bapak Ibu sudah submit, kemudian udah di-approve sama BPJPH, kemudian selanjutnya akan ada tagihan di sini. Kemudian berikutnya ada pengajuan self declare. Jadi self declare itu yang bukan reguler ya, tapi kita tidak mempelajari ini, jadi kita skip saja. Terus di sini ada menu permohonan. Nah, di sini kita ingin tahu statusnya permohonan kita itu bagaimana, nanti datanya ada di sini. Nah, yang self declare kita lewati saja. Nah, kemudian kita masuk ke menu pengajuan reguler. Nah, di menu pengajuan reguler ini kan tadi ada istilah baru pengembangan. Nah, sekarang saya hanya akan coba masuk satu persatu ya. Yang pertama setelah kita
kita maju pengajuan kan kita akan ubah. Nah, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, berarti ada 7 menu. Mulai dari menu data pengajuan, komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses, produk, pemantauan dan evaluasi, dan yang terakhir adalah dokumen. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ini kok error ya, sebentar. Ini data pengajuan itu sama seperti data pelaku usaha sih Bapak Ibu, kurang lebih seperti ini. Nah, di data pengajuan itu kita akan melengkapi siapa penanggung jawabnya. Jadi kita akan melengkapi siapa penanggung jawabnya, aspek legal itu otomatis ya. Kemudian kita akan mengisi lokasi pabrik, dapur ataupun pool ya sesuai dengan jenisnya ya. Nah, di sini ada yang harus diisi antara lain lokasinya apakah ada di dalam negeri ataukah di luar negeri. Kemudian namanya apa gitu ya, nama pabriknya ataupun pool. Alamat pabriknya juga provinsi, kota dan sebagainya. Statusnya ada 3, milik sendiri, maklon ataupun lainnya. Di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pak, kalau misalnya statusnya sudah terkirim kayak yang tadi saya bilang, Pak, tapi ternyata di data pabrik itu hanya penyelia halal sebelum itu hanya menginput satu alamat pabrik, sedangkan kondisinya pabrik sama gudang itu di alamat terpisah. Itu apakah dengan status dikirim ke LPH ini apakah masih bisa diubah atau tidak ya, Pak? Bisa. Jadi Bisa. boleh diubah aja ya, Pak? Ya? Tapi nanti memang perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh LPH Ibu. Ibu nggak bisa. Oke. Nah, berarti nanti harus disampaikan ke LPH karena otomatis kan nanti akan dilakukan penyesuaian biaya. Ibu. Nah, itu cara menyampaikan ke LPH-nya bagaimana, Pak? Ya, nanti Ibu bersurat juga bisa. Pertama ke BPJPH juga, yang kedua ke LPH Ibu. Karena kalau data udah disubmit itu nggak bisa diedit. Begitu. Oke. Bisa dipahami, Ibu? Ya, siap. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain? Ada yang lain, Bapak Ibu? Oke, kita masuk ya. Kemudian data penyelia halal tadi udah ditampilin ya. Saya pikir nggak ada sulitnya ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke apa tadi? Sebentar. Kita masuk ke, kan ada pengajuan tadi sama ya. Kita masuk ke menu komitmen dan tanggung jawab. Nah, tadi ada 3 pernyataan sudah saya klik. Nah, ini adalah menginput data tim manajemen halal. Kan tinggal ditambahkan saja ya, ketuanya siapa, penyelia, dan sebagainya. Nah, sini. Pilihannya cuma nama, jabatannya ini, kemudian posisinya adalah ketua atau anggota. Nah, biasanya yang jadiin ketua, ya Bapak Ibu, untuk di dalam proses ini ya penyelia halal. Karena memang penyelia halal punya tanggung jawab itu ya. Kemudian menu bahan, nah di sini ada daftar bahan dan kemasan, daftar nama produk, catatan pembelian, catatan pemeriksaan. Nah di sini ada nama bahan, klik. Nah di sini apakah Bapak Ibu akan menginput menggunakan batch atau manual? Kalau manual kurang lebih ada beberapa pilihan ya, sertifikat sudah ada penjelasannya ini. Jenisnya juga apakah bahan baku, cleaning agent, ataupun kemasan. Nah, apa Ibu Bapak ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke yang lain? Pak, mau bertanya, kalau Ya. tadi kan ada pilihan antara isi manual atau upload. Kalau upload file itu
Berarti formatnya harus sama seperti yang manual ini ya Pak, kolom-kolomnya. Kalau menggunakan batch jumlahnya banyak, kan ibu bapak bisa download dulu ini, ibu Oh, oke. download dulu terus ngikutin format yang CSV ini. Jadi nanti diuploadnya by batch itu. Oke, Kalau jumlahnya banyak ya, tapi kalau sedikit saya pikir satu-satu nggak ada masalah. baik Pak. Kalau secara isian kurang lebih sama sih. Hmm. Oke, ada yang lain? Kalau untuk daftar nama produk, ini kan ada foto ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu harus upload ya. Ini kan ada foto nih ya Bapak Ibu. Kemudian catatan pembelian bahan ini otomatis, ya intinya nanti dari bahan itu jumlahnya berapa yang dibeli, tanggal berapa. Ini memang sangat simpel ya. Data yang ada di Sihalal tentu misalkan Pak Aldo, kalau kami itu di pabrik kan data logbooknya kompleks. Bukan hanya jumlahnya berapa, tetapi mungkin spesifikasinya, mungkin secara pengkodeannya dan sebagainya ya. Nah, cuma memang di Sihalal dibuat simple. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Nah, terus mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, yang dibuat tuh seperti apa? Ya, dibuat sederhana saja, namun nanti pada saat audit bisa ditunjukkan atas logbook yang Bapak Ibu buat di pabriknya masing-masing. Ini juga sama formulir bahan. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Kemudian proses ya, sama lah ya. Kalau ini kan cuma upload doang sih. Catatan pembelian bahan juga sama. Catatan tambahan, diagram Pak, alur izin proses. tanya lagi Pak. Boleh. Eh, ini kan untuk bahan sama nama produk di dalam kolom yang apa kotak yang berbeda ya Pak. Berarti ketika kita input bahan itu tidak ada link dengan produknya. Maksudnya misalnya produk A ada 10 bahan 1 sampai 10, produk B eh, apa aja itu bebas berarti ya Pak ya. Nah, ya nanti pada saat nanti akan membuat metrik nanti akan terhubung Ibu. Untuk produk A bahannya apa saja. Maka yang dilakukan adalah kita menginput bahannya dulu aja. Nah, bukan nanti akan ada pilihannya. Di sini misalkan mana ya? Saya lupa ya. Mappingnya mana ya? Di mana ya? Saya lupa. Apakah di sini ya? Oh, kalau ini mapping untuk produk dan ini pabrik ya. Sebentar, tadi mappingnya dari mana ya? Daftar produk. Nah, ini Bu. Ini daftar produk sama daftar bahan. Ini kan terpisah ya, tetapi sebetulnya nanti ada matriks. Sebentar, saya lupa. Matriknya dari mana ya? Tapi ini memang terpisah Ibu. Antara daftar bahan sama daftar produk. Nah, yang memang masih menurut saya harus ada disempurnakan adalah kalau di Sihalal ini kan nama produk, terus kemudian komposisi nah kalau menggunakan format bebas itu kan metriknya menggunakan tabel ya Bapak Ibu ya. Centrang-centrang begitu kan. Nah, itu lebih mudah dibaca daripada kita menggunakan komposisi. Sebetulnya itu. Tapi ya ini memang juga masih dalam penyempurnaan sih. Terus kita masuk ke produk, ya ini pemetaan kalau pabriknya lebih dari satu ya. Nah, di sini ada upload dokumen lain-lainnya. Ya, Bapak Ibu udah terbiasa inilah ya. Tanda tangan. Kemudian ada risalah. Kemudian ada dokumen, upload. Nah, tadi kan saya bilang, Paldo, kenapa sih kita harus tetap membuat manual EJBA format bebas? Karena dengan manual format bebas itu, manual halal itu kan akan menjadi dokumen panduan, acuan atas pelaksanaan standar halal. Nah, tentu saja dokumen itu kan harus bisa menggambarkan kondisi sebenarnya usaha Bapak Ibu.
Nah, salah satu yang mungkin saya agak sedikit memberi masukan adalah kalau manual SJPH yang ada di dalam si halal ini, ada beberapa yang informasinya itu terlalu general, tidak relevan dengan proses bisnisnya Bapak Ibu. Sebagai contoh, antara pelaku usaha jasa pendistribusian dengan pelaku usaha jasa makanan, proses bisnisnya sama apa tidak Bapak Ibu? Pertanyaan saya, sama apa tidak? Beda kan? Kalau di dalam jasa pendistribusian kan tentu saja alur prosesnya juga berbeda. Nah, kalau di si halal, saya amati manual SJPH-nya itu menggunakan satu template yang kurang lebih itu disamakan. Antara pelaku usaha yang jasa pendistribusian dengan jasa penyembelihan sama atau tidak Bapak Ibu? Beda. Bahkan persyaratannya beda. Kalau misalkan jasa penyembelihan itu mensyaratkan harus ada juru sembelih halal. Dalam prosesnya itu ada namanya pemeriksaan antemortem, pemeriksaan postmortem, memperhatikan aspek hewan misalkan begitu ya. Ada nggak itu di dalam jasa pendistribusian? Nggak ada. Nah, oleh karena itu, maka di dalam pelatihan penyelidikan halal yang diadakan selama 3 hari ini, Bapak Ibu diberikan kemampuan untuk bisa melakukan analisa proses bisnis ini dengan benar. Bedanya apa dengan pelatihan yang penyelidikan halal UMK reguler misalkan? Ya beda Bapak Ibu. Kalau UMK itu hanya dirancang mungkin sifatnya apa ya, sudah ada template gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu kan harus menganalisa benar. Benar nggak nih template ini sesuai dengan proses bisnis saya? Kalau nggak sesuai berarti harus disesuaikan. Nggak bisa jasa pendistribusian terus menggunakan template-nya makanan minuman. Ada yang sama memang, tetapi tentu kan banyak yang berbeda. Nah, siapa yang bisa melakukan dan menganalisa itu adalah Anda sebagai seorang penyelia halal. Nah, terus mungkin pertanyaan berikutnya adalah, Pak Aldo, berarti kalau kami sudah membuat manual SJP format bebas, kami uploadnya di mana? Nah, uploadnya di sini, Bapak Ibu. Upload dokumen lain-lain. Nah, terus saya mau tanya sama Ibu, ini enak dibaca nggak nih manual SJPH-nya? Ini kayaknya kalau Lutfi suruh baca, pusing juga ya. Nah, ini kalau auditor suruh baca bagaimana Bapak Ibu? Bisa menggambarkan enggak? Sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kenapa di dalam proses pelatihan yang diselenggarakan kami itu ingin memastikan bahwa Bapak Ibu bisa menyusun manual halal, dalam hal ini adalah SJPH, dengan baik sesuai dengan proses bisnisnya masing-masing. Meskipun mungkin yang dicontohkan adalah makanan. Tetapi kalau Bapak Ibu punya produk jasa, ya berarti harus bisa menyusun yang versi jasa. Makanya kalau pada saat mengerjakan, misalkan lembar kerja 1 ya Bapak Ibu, kan ada ruang lingkup PPH-nya apa? Berarti kalau di makanan kan mungkin ada penyediaan bahan, pengolahan, sampai dengan penyajian. Ada nggak penyembelihan? Tergantung. Kalau usahanya akikah, bisa jadi ada. Tetapi kalau rumah makan, kan nggak ada penyembelihan. Nah, ini harus dijelaskan secara baik. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi, saya mengucapkan selamatlah kepada Bapak Ibu karena pelatihan yang Bapak Ibu ikuti ini adalah betul-betul mempersiapkan
Bapak Ibu untuk menjadi supervisor Bapak Ibu, atas pelaksanaan standar halal. Nah, mungkin ini agak keluar konteks ya. Saya beberapa kali membantu beberapa perusahaan luar negeri ya Bapak Ibu. Ada yang di Jepang, ada yang di Eropa, ada yang di Amerika juga. Salah satu tantangannya kan apa Bapak Ibu? Diwajibkan harus ada penyelia halal kan, halal supervisor. Nah, di sana kan nggak ada, ya. Nah, yang ingin saya mungkin memberikan motivasi kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu itu diberikan tugas oleh mungkin fasilitator ataupun MOT, itu sebetulnya dalam rangka melatih Bapak Ibu untuk betul-betul output dari pelatihan ini adalah Bapak Ibu jadi punya pengalaman, praktek ya, keterampilan, Bapak Ibu punya pengetahuan untuk mempersiapkan manual SJPH apapun jenis produknya. Baik itu yang berupa barang atau berupa jasa. Nah, kalau bisa dinikmati prosesnya. Jadi nanti pada saat oh ternyata suatu saat Ibu pernah menangani produk yang jasa, pernah menangani produk yang barang dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kenapa sih di dalam proses pelatihan yang dilaksanakan Halal Institute ini, materi tentang si halal ini juga harus disampaikan dengan baik. Karena apa? Kewajibannya Bapak Ibu kan harus bisa menyelenggarakan, melaksanakan pengajuan sertifikat halal ini dengan cepat. Nah, salah satunya yang mempengaruhi kecepatan adalah Bapak Ibu tahu terkait dengan apa saja kebutuhan yang dibutuhkan dengan si halal. Nah, tadi kita sudah kupas tuntas ya Bapak Ibu, apa yang menjadi catatan-catatan. Dan mungkin sekilas saya akan coba ulangi kembali. Mungkin saya minta dibantu ya, yang Bapak-Bapak boleh. Ada ini Bapak Ibu. Bagaimana tips pengajuan sertifikat halal agar bisa berjalan efektif? Saya boleh dibantu oleh Pak Aditya Nugraha nggak Pak? Boleh dibantu bacain? Ya Pak, 8 tips pengajuan SH secara efektif. Yang pertama, pastikan memiliki nomor WA dan email aktif. Yang kedua, pastikan NIB berbasis resiko dan KBLI yang sesuai. Ketiga, pastikan alamat usaha telah sesuai dengan NIB. 4, susunlah daftar dokumen yang akan diupload ke si halal dan dilanjutkan upload. Yang kelima, susunlah manual SJPH terlebih dahulu. Kemudian, atas data tersebut di-input pada si halal. Daftar produk, daftar bahan, dan dokumen catatan pendukung. Keenam, persiapkan soft copy dokumen-dokumen pendukung dalam format PDF atau JPH yang diterima oleh si halal. 7, pastikan review kelengkapan data sebelum submit ke BPJPH. 8, lakukan monitoring secara berkala atas pengajuan SH. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tips ya. Dan ini tips ini adalah kesalahan yang paling sering. Nah, ada beberapa kesalahan yang paling sering dilakukan. Yang pertama adalah penyelia halal tidak menyimpan nomor WA sama email untuk pendaftaran. Perlu dipahami bahwa sertifikat halal itu kan adalah digital. Banyak perusahaan yang tidak menyimpan usernya si halal karena dianggap sertifikat halal sudah terbit. Nah, ini bahaya. Kemudian dia tidak memiliki NIB, ini tidak sesuai. Nah, yang berikutnya adalah paling sering adalah kesalahan input nama pelaku usaha, alamat, pabrik, ataupun informasi lainnya.
Nah, sehingga pada saat dia mengajukan sertifikat halal, Bapak Ibu, pada saat sertifikatnya terbit harus dilakukan koreksi. Nah, ini makan waktu lagi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penyelia halal tidak melakukan monitor terhadap proses verifikasi validasi di BPJPH. Sudah tahu lagi pengajuan si halal, Bapak Ibu liburan misalkan 2 minggu. Repot ini kira-kira. Nah, nggak apa-apa kalau mau liburan ya. Yang penting Ibu Lutfi confirm ke temennya, aku mau liburan nih, tolong bantuin cek. Kalau enggak, Bu Adelia pas liburan sambil ngecek si halal. Waduh, wah harus begitu ya Pak Aldo? Harus. Karena kalau hangus bagaimana, gitu kan? Bisa dipahami ya. Nah, kemudian, nah ini juga penting nih Bapak Ibu. Jangan lupa bayar. Wah, ini bahaya nih. Karena kalau lupa bayar, hangus. Nanti biasanya lempar-lemparan. Bagian keuangan, wah ini salahnya si penyelia halal nih. Nanti bagian penyelia halal, ini salahnya bagian keuangan nih. Repot ini ya. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit penjelasan dari kami ya, karena waktunya kan cuma 2 jam. Tapi saya akan senang sekali jika Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Saya izin share HP saya ya Bapak Ibu ya. Boleh, Pak. Sebentar, 1511529. Oke. Boleh nanti kalau misalkan itu Bapak Ibu boleh diskusi. Nah, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Pak Muhammad Wahyu, silakan. Ya, aduh, ya. Mau tanya itu Pak tadi yang ada yang di 7 kesalahan itu sering terjadi itu yang Ya. masalah NIB yang berbasis resiko. Apa ada NIB yang tidak berbasis resiko juga? Ya Pak, ada NIB yang lama belum diupdate ke berbasis resiko. Nanti nomornya tidak terdeteksi Pak. Gitu aja. Oh, iya, iya. Terima kasih. Ya itu biasanya yang sudah lama-lama sih. Kalau nggak salah sekitar 2018 ke bawah kali ya Pak. Apa lupa saya tahunnya. Gitu. 2020 Pak. 2020 ya? 3. Ya. Berarti 2020 ke bawah. Nah itu harus diupdate, gitu, di-download ulang lah, disesuaikan. Bu Lutfi. Pak, mau tanya, untuk template waktu dari semua tahapan tadi itu bisa dilihat di mana ya Pak? Apa maksudnya? Yang tadi misalkan submit ke persetujuan itu berapa lama, biar kita monitoringnya nggak kelewatan gitu Pak. Dari submit, verifikasi validasi, itu SLA-nya dalam pengalaman saya Bu, saya nggak mengacu ke BPJPH, itu 2-5 hari. Nah, ini yang repot, BPJPH kan kadang belum tentu 2, tapi pernah juga submit besoknya langsung ini Berarti bisa. dari BPJPH tidak mengeluarkan itu ya Pak? Sebetulnya ada Bu, ada 2 hari. Oh, gitu. Cuma saya mau ngomong apa adanya, ini biasanya sampai 5 hari. Kita pernah paling parah dulu sampai 3 minggu, tapi ini nggak usah diomongin ya nantinya. Nah, kemudian dari verifikasi sampai validasi sampai penerbitan invoice itu kayaknya 3 hari Bu. Oke. Terus dari pemeriksaan LPH punya waktu 10 hari. Nah ini Bapak Ibu harus benar-benar catat nih. Jadi nggak bisa yang namanya, Pak saya nggak bisa dilakukan audit karena saya mau ada piknik keluarga. Atau misalkan kantor mau ada family gathering, nggak bisa Bu. Ini harus disiapin. Terus dari pemeriksaan 10, kalau misalkan kurang tambah 5, kemudian ada sidang fatwa 2-3 hari Bu. SLA-nya. Begitu, Bu Lutfi? Iya Pak, oke Pak.
Pak Alex? Terima kasih, Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Ian. Pak Aldo, sebelumnya kan di perusahaan kami itu kan status kategori usahanya itu kan mikro ya Pak ya. Ya. Jadi kan kami terbiasa menggunakan self declare, benar ya Pak ya. Kalau mikro Oke. kita bisa self declare. Sekarang kan istilahnya kan kita upgrade diri ya Pak ya, dari mikro ke kecil menengah ya, ke kecil gitu ya Pak ya. Itu masih boleh menggunakan self declare apa ke reguler ya Pak ya? Di dalam aturan self declare yang terbaru. Jadi self declare itu memang salah satu persyaratannya kan skala, nah, mikro, kecil. Tetapi produknya kan harus memenuhi persyaratan. Maksimal menunya harus dipenuhi, peralatan yang digunakan harus memenuhi, tidak boleh menggunakan peralatan yang kompleks dan sebagainya. Kalau itu masih memenuhi, bisa Pak. Tetapi kalau Bapak, misalkan ternyata jumlah produknya banyak, kemudian sudah menggunakan mesin, bahan baku dan sebagainya kompleks, meskipun Bapak skalanya mikro, itu harus wajib reguler. Contoh, SPPG, itu kan mikro, tapi dia wajib reguler. Nah, makanya kemarin ada beberapa SPPG yang dia punya self declare, dia harus ngulang Pak, karena tidak memenuhi syarat itu. Mungkin dia bisa lolos ya, karena ada input data yang tidak sesuai, tetapi saya sarankan dilakukan penyesuaian, karena mikro kecil itu tidak otomatis masuk ke self declare ya, harus dicek kembali. Mungkin itu ya Bapak Ibu, saya senang sekali waktunya udah habis ya. Mungkin itu Bapak Ibu, kalau berkenan silakan boleh WA saya, feel free aja, tanya-tanya, diskusi ya. Saya juga mengucapkan terima kasih, sudah senang berbagi. Saya minta maaf bila ada yang mungkin belum lengkap ataupun kurang sempurna. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aldo. Jadi setelah menerima penjelasan dari Pak Aldo, kesimpulannya adalah sertifikasi halal itu mudah ya Bu ya. Jadi kalau tadi digambarkan oleh Pak Aldo bahwa masuk ke halal, kemudian bagaimana berproses di halal, dengan beberapa yang sudah Bapak Ibu pelajari hari ini, mudah-mudahan akan lebih mudah Bapak Ibu dalam mengurus sertifikasi halal. Oke Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan semua materi.